You mean bread and butterflies? Oh, yes, of course. Hmm? Selamat pagi, sudah hari Nyepi. Sekarang kita mau breakfast di Hair Library. So ini dia yang tadi malam tepar sakit. Jadi restorannya di depan hotel, dan ini hotel ditutup pakai kain hitam karena sudah mulai nyepi. Kita breakfast ya, let's go. Masih dia di Wana Jembawan Resort. Nah, ini kita udah mulai masuk hari raya Nyepi, dan kita akan breakfast di restorannya, namanya Herb Library. Ini adalah restoran yang menyiapkan makanan-makanan sehat. Nah, sebagai informasi, restoran yang bergaya etnik ini juga memang bisa didatangi untuk umum, gak cuman tamu hotel aja. Dan lihat menunya, ini almost semuanya memang sehat ya. Jadi ini memang cocok buat yang vegan, vegetarian, dan juga lain-lain. Tapi satu hal lain lagi yang jadi poin plus dari restoran ini adalah kebenaran temen gue lagi agak kurang sehat, jadi minta dibuatkan bubur nih di luar dari pilihan breakfast yang ada, dan mereka tetap provide bubur untuk kita, jadi spesial dibuatin. Nice kan? Selesai breakfast, kita langsung ke lobby, pilih-pilih untuk service massage yang akan nanti kita dapatkan. Tapi ketika kita mau additional massage, ternyata sudah full, jadi harus cepet-cepet nih kalau misalnya mau booking massage. Harganya juga bervariasi, mulai dari 300.000 ke atas. Sudah breakfast, gue memutuskan untuk killing time dengan berenang. Tolong dimaafkan pemandangan perut dan badan yang sudah tidak terurus itu ya. Mudah-mudahan di next vlog lebih bagus lagi lah. Aktivitas pertama kita hari Nyepi, selain breakfast sebenarnya langsung nyebur aja sih ke kolam, soalnya masih menunggu siang. Nanti after lunch kita juga ada beberapa aktivitas seperti bikin canang, terus mandala, dan lain-lain. Enak sih, Nyepi ini peaceful banget. Cuma memang yang jadi ganjalan adalah tidak melihat ogo-ogo tadi malam, karena ternyata kalau lihat dari updatean beberapa teman-teman itu di daerah Kuta justru banyak gitu. Dan kita lagi ada di Ubud yang sebenarnya jadinya sepi, terus sebenarnya lebih banyak di Tampak Siring, tapi karena kejauhan yang nggak mungkin juga. So yaudah, kita nikmatin hari Nyepi kita hari ini. Ya, namanya juga liburan, harus terima resiko kalau misalnya ada yang nggak kesampaian, tapi nggak apa-apa. Hari ini kita benar-benar nyantai, cuacanya bagus, di pool yang suasananya ubud banget, so enjoy aja sih. Mostly kalau kalian nginep di Ubud, ya gini pemandangannya nih, banyak pohon-pohon. Terus kalau kalian lihat ke bawah itu sebenarnya ada sungai mengalir juga di situ. So ini beda banget kalau misalnya kalian nginep daerah Seminyak atau Kuta atau Canggu yang mungkin lebih banyak pantai dan orangnya. Dan sudah gak berapa lama cuaca ekstrim langsung hujan. Lihat deh. Nah ini nih, jadi kemarin pun sama sempet ngalamin dari panas terus ke hujan. Akhirnya udah pesen kelapa, ya udah mesen teh hangat juga kan. Nah karena konsep hotelnya sehat, jadi tehnya pun disajikan dengan madu sebagai pemanis, bukan gula. Oke, saatnya makan siang. Balik lagi ke Herb Library.
Nah, kita pengen tahu nih menu makan siangnya kira-kira seperti apa. Ini sebenarnya suka banget nih konsep restonya yang memang unik banget karena etnik, dibikinnya pakai kayu-kayu gitu. Dan ternyata sudah banyak penghargaan juga yang didapatkan sama restoran ini. Dan yang paling mengharukan akhirnya ketemu nasi. Karena kita udah mikir, wah ini pasti semuanya bakal buah-buahan doang, sayur-sayuran doang, dan ini nasinya ada ayamnya. Oke, sekarang waktunya untuk belajar bikin canang. Nah, canang ini adalah sesajen atau offering yang sering dibuat oleh orang-orang Bali. Mungkin biasanya kalian juga sering lihat di jalan-jalan yang ada bunga-bunga itu. Jangan sampai ujung. Biar nggak jelek nasi. Ternyata yang paling ribet adalah bikin alasnya. Nah itu tuh, dari bahan seperti janur gitu. Nah pertama-tama janurnya tuh dibersihkan menggunakan pisau gitu, kemudian dilipat-lipat, dan kemudian ditusuk juga pakai semacam batang kayu kecil. Ternyata beneran gak mudah, dan ketika ditanya sih sebenarnya canang ini juga dijual dengan harga yang lumayan murah di pasar-pasar gitu. Akhirnya setelah beberapa saat ada juga tamu yang join kita lagi nih untuk bikin canang. Nah, porosan dalam alas canang itu ini merupakan perlambangan dari Trimurti dalam umat Hindu, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Sedangkan bunga-bunganya ini merupakan perlambangan dari keindahan gitu. Jadi kalau canang, caknya itu artinya keindahan. Nah, akhirnya berhasil nih bikin 2. Lihat tuh mukanya bangga banget tuh bikin 2 canang. Nah, kemudian kita lanjut ke yoga studionya. Ini membuat mandala. Sebenarnya kita penasaran membuat mandala itu seperti apa. Nah, ini motif mandala. Ternyata membuatnya dengan warna-warni bunga. Oh, udah ya beli, berarti udah selesai. Oh, jembatan aja. Nah, setelah ngobrol-ngobrol tadi sama si Bli, akhirnya kita tahu bahwa di sini juga ada semacam jembatan yang hidden gitu. So, kita langsung minta diantar ke sana. Sebenarnya nggak minta sih, karena si Bli langsung nawarin untuk nganterin gitu. Jadi ini seenak itu sih nginep di sini. Staffnya sangat ramah dan very helpful. Nah, akhirnya sampai di jembatan ini. Ini sebenarnya lumayan sih kalau buat foto-foto, dan ini ada semacam akses diceritain, tapi memang sudah ditutup semenjak pandemi. Di bawah situ pun ada sungai itu, cuman memang ditutup, tidak diperbolehkan untuk ke sana. So, udah beristirahat bentar, akhirnya kita menggunakan fasilitas massage yang kita dapat. Ada sedikit miscommunication karena kita waktu awal check-in sebenarnya dibilangin jam 5 sore kebagiannya, tapi ternyata kebagi jam 4.30 dan mereka katanya sih telepon ke kamar. Padahal kita di kamar, tapi kita nggak dengar ada telepon. Tapi akhirnya staffnya very helpful dan membantu, jadi kita masih tetap kebagian massage. Nah, sesusah ini dapat massage di sini, guys. Nah, kita dikasih welcome drink dan diberikan pilihan oil untuk massage-nya. Vertibar dan lemon. Dan yang terakhir yaitu. Jadi beneran kalau kalian nginep di tempat ini harus booking massage H-1 karena memang kalau kalian telat dikit ini udah full book banget massage-nya. Tolong diabaikan kaki yang sudah gosong karena terus-terusan pakai sandal jepit itu ya. Nah, setelah selesai cuci kaki,
kita langsung ke ruangan untuk masasnya, dan ternyata ruangannya tersebut masih harus naik 1 lantai, jadi berbeda lantai. Jadi gue nggak akan kasih lihat kalian prosesi masasnya juga sih, tapi memang ini unik ya, tempatnya juga oke, bagus. Terus sebelum kalian mulai massage, nanti kalian juga dijelasin di sana ada SDB dan lain-lain untuk ganti pakaian juga. Dan sebelum mulai massage itu mereka ada semacam prosesi kayak penyalaan bel gitu sih. Itu agak unik sih buat gue. Tapi memang kalau misalnya kalian ke Ubud, hotel-hotel healing gini, kalian harus nyobain sih massage-nya karena bikin enteng banget. Oke, hari nyepi di Ubud ditutup dengan makan malam, dan besok kita akan lanjutin lagi aktivitas berikutnya ya. See you.